Cara membuka mata batin yang benar, yaitu mengikuti ilmunya para nabi dan rasul. Karena cara membuka mata batin itu ada dua jenis, ada dua macam. Yang pertama jenis atau macam yang benar, yang sahih, yang hak, yaitu mengikuti langkahnya para nabi dan rasul. Kemudian ada macam yang kedua, jenis yang kedua, membuka mata batin dengan caranya iblis dan setan laknatullah alaihim. Jadi iblis dan setan itu bisa menuntun manusia untuk membuka mata batin. Nah, ini biasanya orang-orang yang belum tentu mata batinnya tersingkap, muka syafatul qalbi belum tentu hatinya tersingkap bisa melihat segala hal, tetapi ngaku-ngaku. Nah, ini masalah. Kalau ngaku-ngaku ini masalah sangat besar. Nah, bagaimana cara menyingkap hati, muka syafatul qalbi, menyingkap hati agar bisa membuka mata batin yang baik dan benar? Caranya insya Allah nanti kita akan terangkan. Tetapi sebelumnya kita akan membahas satu hadis terlebih dahulu yang berkaitan dengan penyingkapan mata batin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda begini, kalau seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, sungguh kalian akan sedikit tertawa dan sungguh kalian akan banyak menangis. Nah, ini bagaimana nih? Kalau kita sudah muka syafatul qalbi, hatinya tersingkap, bisa melihat tembus pandang. Namanya membuka mata batin itu batiniyahnya tersingkap. Segala sesuatu yang rahasia akan dibuka oleh Allah. Hanya orang itu sendiri yang melihat. Sehingga orang yang sudah membuka mata batinnya itu tidak hanya melihat masa depan, tidak, tetapi juga mampu melihat masa yang sebelumnya, masa-masa terdahulu, bahkan masa penciptaan alam, masa proses penciptaan alam, kemudian masa berikutnya sampai masa sekarang dan masa akan datang. Tidak hanya di dunia saja, tetapi orang yang sudah batiniyahnya tersingkap, mata batinnya sudah tajam, mampu tembus sampai ke akhirat walaupun orangnya masih hidup. Makanya orang yang tersingkap mata batinnya itu tidak bisa makan enak, nggak bisa senang-senang. Pokoknya sukanya dia itu betul-betul menangis dan menangis. Karena apa? Melihat kanan kirinya, masya Allah, sangat mengerikan. Melihat kanan kiri sangat mengerikan. Apalagi mohon maaf di Indonesia ini, masya Allah, banyak kebodohan di mana-mana. Orang di Indonesia itu mohon maaf mayoritas bodoh, nggak ngerti hadis. Ngaji hadis kapan? Lo ngaji Quran aja kadang-kadang belum bisa ngaji Quran. Belum tentu hadis, belum tahu hadis. Ngaji kitab Al-Arba'in Nawawiyah belum pernah hatam, belum hafal. Ngaji kitab Bulughul Maram belum pernah. Ngaji Riyadhus Shalihin belum pernah. Ngaji kitab Targhib wa Tarhib belum pernah. Apalagi ngaji kitab Al-Kutub As-Sittah sampai kitab-kitab hadis yang lainnya belum pernah. Sehingga orang Indonesia ini mohon maaf menjadi ladang empuk untuk pembodohan. Oleh sebab itulah melalui channel YouTube Al-Mu'allim Center kami senantiasa mengajak kepada saudara kami kaum muslimin wal muslimat di seluruh dunia ini, terutama orang Indonesia, untuk istiqomah mengaji dan mengaji. Nah, yang namanya mengaji itu nggak ada habisnya. Kan tolabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Mencari ilmu itu dari mulai buayan hidup kita baru lahir, ilal lahdi sampai kepada yang lahat, sampai nanti kita mati. Itu belum tentu kita bisa menguasai seluruhnya. Nah, sekarang ada orang-orang yang mengaku bisa membuka mata batin. Kita lihat nih ciri-cirinya. Kalau ngajinya aja nggak becus, ibadahnya nggak becus, perjuangannya terhadap Islamiyah nggak becus. Ini kok ngaku-ngaku bisa membuka mata batin dari mana? Mungkin bisa cara yang kedua. Cara yang kedua itu adalah hawa iblis dan hawa setan laknatullah alaihim. Kalau membuka mata batin ilmunya para nabi dan rasul, itu langkahnya ya harus mengikuti langkah para nabi dan rasul. Langkah para nabi dan rasul itu apa? Yaitu mereka harus jihad berdakwah.
dakwah menegakkan agama Islam. Lah kalau ingin menegakkan agama Islam modalnya harus menguasai banyak ilmu. Ilmu Islam, terutama Al-Qur'an Karim ini kan 6.666 ayat lebih. Belum lagi hadis-hadisnya Rasulullah. Belum lagi kitab-kitab tasawuf, kitab-kitab yang memadukan antara syariat dan hakikat menuju ke ma'rifatullah. Ini diperjalankan, dipelajari setiap hari. Sehingga orang yang ngaji itu Masya Allah tariqah yang paling afdal. Afdalut tariqati thalabul ilmi. Seutama-utamanya tariqah adalah mencari ilmu. Karena apa? Tariqah atau tarikat mencari ilmu itu tidak hanya zikiran doang, tidak. Tetapi dia harus menulis. Tangannya ini beramal, menulis. Bahkan dia harus mendatangi guru, kakinya beramal. Kakinya beramal mendatangi guru. Hatinya betul-betul luar biasa mengalahkan hawa nafsu yang begitu banyak menggodanya, tetapi dia mampu. Nah, sekali lagi, kalau kita ingin betul-betul tersingkapnya hati, muka syafatul qalbi, tersingkap hati, mata batin kita tajam, ya sebagaimana Rasulullah SAW menjelaskan, kalau seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, maka kalian akan sedikit tertawa dan kalian akan banyak menangis. Karena Masya Allah luar biasa. Orang yang sudah tersingkap hatinya itu melihat banyak orang. Banyak orang ini di mana-mana. Ada yang mohon maaf, yang mukanya anjing, ada yang mukanya serigala, ada yang mukanya babi, ada yang mukanya ular, ada yang mukanya macam-macam. Maka sangat menakutkan. Oleh sebab itulah para ulama yang betul-betul warathatul anbiya itu selalu mengajak umat Islam untuk ngaji. Karena Allah sudah mengirimkan surat cinta. Surat cintanya Allah berupa Al-Qur'anul Karim, mulai dari surat Al-Fatihah, surat Al-Baqarah, surat Al-Imran, surat An-Nisa sampai kepada surat An-Nas. Lah pertanyaannya, sudah berapa surat yang sudah kita kuasai? Belum pernah ngaji, belum pernah menempa dirinya dengan berbagai macam tirakat pengajian. Kok tiba-tiba ngaku, wah saya sudah bisa menyingkap mata batin. Ini mungkin cara kedua tadi. Caranya iblis dan setan laknatullah alaihim. Iblis dan setan itu bisa karena iblis dan setan senantiasa mencuri berita dari langit. Iblis dan setan itu senantiasa mencuri berita dari langit. Bahkan iblis dan setan itu mampu menuntun manusia tatkala manusia itu dikir tanpa ilmu. Dikirnya kencang tanpa ilmu, tanpa guru. Itu sukmanya orang yang zikir itu bisa dituntun masuk ke dalam alamnya jin dan setan, alamnya iblis. Tetapi seolah-olah itu di Mekah, di Ka'bah begitu, seolah-olah itu di Ka'bah, di Mekah banyak orang yang memakai jubah putih, pakai sorban, seolah-olah orangnya soleh. Tetapi itu tuntunan daripada iblis dan setan laknatullah alaihim. Nah oleh sebab itulah dasarnya kita kalau ingin muka syafatul qalbi, tersingkap hati kita, mata batin kita betul-betul mampu melihat tembus pandang. Nah orang yang mampu melihat tembus pandang ini biasanya sering menyimpan rahasia. Banyak sekali rahasia-rahasia yang simpan. Berbeda dengan dukun. Mohon maaf, dukun itu nggak ngerti apa-apa tapi ngomong di sana ada begini, di situ ada begitu, begini begitu. Ya karena ya dukun begitu. Tetapi kalau wali-wali Allah, para ulama-ulama yang soleh, yang bisa meneruskan dakwahnya para nabi dan rasul, banyak mengetahui hal-hal gaib, tetapi dia menangis dan dia tangani sendiri. Oleh sebab itulah mari ngaji secara istiqomah, insya Allah kita akan mampu untuk membuka mata batin kita sendiri. Demikian, semoga manfaat, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.